Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tri, apa kabar? Selamat siang Pak, Alhamdulillah sehat. Sehat? Bapak sendiri Pak, Alhamdulillah. bagaimana? Alhamdulillah sudah sehat Bu. Kemarin itu belum fight, sekarang itu ya Alhamdulillah sudah fight hari ini Bu. Iya, Alhamdulillah kalau begitu Pak. Eh, Baik Ibu, kita perkenalan dulu Bu ya. Seperti kemarin, Siap. kita perkenalan dulu. Baik, hari ini saya berperan sebagai coach. Nah, kebetulan saya dari SMK Negeri 2 Bone mengajar kewirausahaan dengan akuntansi. Baik, untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai. Baik Pak, perkenalkan kembali nama saya Tri Utami. Saat ini saya sedang bertugas di UPTSD Impres 377 Lamakraseng. Adapun dalam kegiatan ini saya bertugas sebagai coach. Baik Ibu, kita langsung mulai Bu ya. Iya Pak. Baik, hari ini kita akan melaksanakan coaching Bu dari kurang lebih 30 menit dan kita akan direcord, kita akan direkam, kemudian sekaligus dinilai oleh Pak Fasil. Kemudian tadi Ibu selama coaching sebentar, kalau saya menunduk sebentar bukan artinya saya tidak mendengarkan kata-kata Ibu Tri, tapi saya lagi menulis poin-poin apa yang penting yang saya bisa saya bisa ambil dari Ibu sampaikan seperti itu. Siap Pak, siap Pak. Ya, supaya kita ada kesepakatan Ibu. Iya, ya betul sekali Pak. Iya. Baik, kalau begitu Bu, kita langsung mulai. Kira-kira masalah apa yang kita ingin bahas hari ini Bu? Apa masalah? Permasalahannya masih sama. Masalahnya sama ya. Oke. Masalahnya apa itu Bu? Kalau bisa disampaikan. Masalahnya yaitu manajemen waktu antara pengaturan tugas di sekolah, kemudian mana lagi tugas yang di LMS. Kemudian peran ganda saya di sekolah sebagai operator, juga merangkap sebagai guru kelas, di mana lagi bertugas sebagai ibu rumah tangga. Jadi memanage waktunya itu Pak agak kesulitan. Agak kesulitan Bu ya. Oke, baik. Mungkin saya bisa konfirmasi Bu ya. Mungkin saya konfirmasi supaya kita lebih jelas permasalahannya. Jadi masalahnya adalah poin pertama adalah memanage waktu ya. Iya Pak. Manage waktu, kemudian ini berkaitan manage waktu karena ada beberapa hal. Yang pertama karena Ibu memiliki peran ganda ya. Iya betul sekali. Peran ganda, jadi perannya di sekolah sebagai aparat negara dan perannya di rumah sebagai aparat keluarga. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin lebih ini Bu, kita langsung mulai. Mungkin pertama dulu kita sepakat dulu supaya ada ukuran, ada tolak ukur kita dalam coaching ini. Ya, kita sepakat dulu, kita tentukan dulu tujuan yang kita sepakati, ya. Tujuan kita sepakati supaya nanti selesai coaching itu kita bisa ukur apakah yang kita lakukan ini sudah berhasil atau sesuai dengan harapan Ibu Tri atau tidak. Iya. Oke, jadi kita tentukan dulu, kita sepakat dulu tujuannya. Sebenarnya yang Ibu Tri harapkan dari coaching ini seperti apa? Yang saya harapkan melalui coaching ini, masalah yang sedang saya hadapi bisa mendapat solusi, seperti itu Pak. Solusi ya. Ada jalan keluar Ibu ya? Ya, betul sekali. Ada jalan keluar dari permasalahan ini, karena mengingat mungkin bukan hanya saya saja yang mengalami kondisi ini. Betul Ibu. Apalagi yang banyak ini yang wanita-wanita karir ini yang meninggalkan keluarga ini hanya gara-gara tugas negara Bu ya. Iya betul sekali Pak. Oke, baik. Kemudian masuk tadi Ibu Tri mengatakan bahwa ada kesulitan dalam memanage waktu, mengatur waktu. Iya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat Ibu seperti apa kesulitannya? Kesulitan yang saya hadapi pertama dilihat dari saat sekarang ini kan mulai tahun ajaran baru ya Pak, di mana
dari dinas terkait maupun kepala sekolah, tapi memang seharusnya seperti itu ya, di tahun ajaran baru semua administrasi itu sudah harus selesai. Artinya pada saat masuk hari pertama sekolah ya kita harus tetap jalan. Sudah harusnya jalan, tidak memikirkan administrasi lagi karena seharusnya sudah rampung pada saat libur seperti itu. Kemudian di mana lagi tugas saya sebagai saat ini memasuki pendidikan guru penggerak. Di situ ada jadwal juga yang harus saya ikuti. Ada beberapa tugas yang kemudian sudah ditentukan jadwalnya bilang tanggal sekian harus dikumpulkan. Saya kesulitan di situ Pak memanage waktunya. Di mana lagi mungkin pada saat sampai di rumah saya mau melanjutkan pekerjaan, entah pekerjaan misal dari tugas penggerak itu sendiri ataupun tugas operator. Tapi kasihan juga karena pada saat sampai di rumah mungkin ada anak lagi yang merengek meminta perhatian dari orang tuanya seperti itu. Di mana posisinya saat sekarang ini saya tidak tinggal bersama dengan suami. Kebetulan suami tugasnya agak jauh, jadi itu juga yang jadi kendala. Oh gitu Bu ya, luar biasa. Jadi berjauhan dengan suami akhirnya seperti ini ya. Iya Pak, kan kalau misal mungkin kalau bersama suami bisalah misal saya titip dulu di suami, kemudian saya mengerjakan tugas seperti itu. Tapi ini kan maksudnya berjauhan. Berjauhan ya. Ini sudah berapa lama Ibu? Semenjak awal pernikahan Pak, sudah 6 tahun. 6 tahun Bu ya, luar biasa. Iya. Wanita tangguh. 6 tahun ya. Oke, baik. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa ini Ibu agak susah untuk mengatur waktu karena jauh dari suami, kan gitu. Iya, iya. Jadi poinnya seperti itu tadi. Jadi jauh dari suami. Nah, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu atau bisa setidak-tidaknya bisa diajak berkolaborasi untuk memanage waktu ini, baik di rumah maupun di sekolah? Baik, adapun yang bisa saya ajak kolaborasi pertama adalah keluarga. Kemudian yang bisa saya ajak kolaborasi juga adalah rekan-rekan di sekolah terkait tugas saya di sekolah seperti itu. Apa Ibu sudah lakukan? Sudah dilakukan Pak, tapi belum terlalu efisien mungkin. Terlalu efisien ya? Iya, mungkin terlalu efisien, belum terlalu efisien mengingat bahwa kebetulan keluarga semuanya juga pekerja. Bapak dan kedua orang tua saya semuanya masih bekerja, kemudian saya juga punya adik tetapi masih kuliah. Oh, masih kuliah. Kemudian kalau di sekolah, ya bisa berkolaborasi, tapi tidak enak juga kan Pak, saya selalu titip tugas sama teman. Ya, itu juga kendalanya karena di satu sisi tanggung jawab kita sebagai wali kelas yang mengajarkan beberapa mata pelajaran, di sisi lain juga ada tugas tambahan dari sekolah sebagai operator seperti itu. Sudah apa Ibu sudah sampaikan di kepala sekolah mengenai keluhan? Saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah meminta agar apakah ada pergantian operator, kemudian ataukah misal ada yang bisa bantu saya sejenak sampai saya menyelesaikan tugas pendidikan di guru penggerak ini. Nanti maksudnya tapi dalam bantuan itu saya tidak lepas tanggung jawab, maksudnya kalau ada yang membantu tetap saya pantau apakah sesuai yang sudah dikerjakan atau bagaimana seperti itu. Oke, baik Bu. Ada beberapa cara yang dilakukan Bu ya, saya ambil poinnya. Yang pertama itu Ibu sudah bertemu dengan kepala sekolah, kemudian Ibu juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman di sana. Oke.
Kemudian menurut Ibu ada tantangan nggak selama eh, mencari solusi yang Ibu alami seperti ini? Ada tantangan yang Ibu hadapi tersendiri nggak? Tantangannya lumayan Pak, tantangan di sekolah itu mungkin pertama itu rasa tidak enaknya sama teman karena terkadang Faktor bisa psikologi Bu ya, meninggalkan faktor ya. psikologi. Kemudian di keluarga juga sama, tidak enak juga harus selalu menitipkan anak seperti itu. Kemudian tantangan yang lain itu misal terkadang kalau saya ingin maksudnya minta bantuan kepada teman, tetapi teman juga kan punya anak wali juga. Seperti itu tantangannya Pak. Jadi kurang efisien lah memanage waktunya itu. Apalagi kalau misalnya ini sama-sama bersamaan semua tugasnya Bu ya. Ya betul sekali yang Pak. Susah. Jadi momennya itu yang susah. Jadi bersamaan penting juga. Jadi kalau kita tentukan skala prioritasnya kan, penting juga di grup penggerak. Ternyata penting juga tugas negara juga. Betul, jadi, betul Pak. Jadi ujung-ujungnya ya kita tidak fokus kan gitu. Ya. Tidak maksimal, tidak optimal kita kerja seperti itu. Iya, betul Pak. Oke, baik. Ibu kan sudah melakukan berbagai cara ini dari Ibu sudah sampaikan tadi, ya. Ada beberapa sudah ketemu dengan kepala sekolah, sudah kolaborasi dengan teman-teman, bahkan itu keluarga juga itu, rencana dilibatkan seperti itu kan? Iya betul sekali Pak. Sampai-sampai saya bilang, iya sampai-sampai saya bilang Pak, nanti ini bukan hanya saya kalau selesai ini jadi guru penggerak, tapi keluarga saya juga termasuk jadi guru penggerak. Dan ingat tantangannya ke depan lebih berat lagi itu Ibu. Iya betul. Kalau nanti Ibu sudah berhasil jadi pengawas, kepala sekolah, atau orang hebat, ya tentu tantangannya lebih berat lagi. Iya, keluar dari penggerak ini bukan berarti bilang akhir, bahkan baru awal dari perjuangan kita. Itu baru awal Ibu, belum puncaknya, itu baru awal. Jadi makanya itu harus pintar-pintar memanage waktu dan kita harus mencari solusinya sendiri seperti itu. Iya betul sekali Pak. Kalau misalnya tadi Ibu sudah berusaha berbagai cara, kalau misalnya Ibu, saya ibaratkan ini, kalau misalnya kita angkakan kita kuantitatifkan ya, dari usaha Ibu yang selama ini Ibu lakukan itu dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu posisi di mana? Berapa persen dari 10% sampai 100% kita posisi di mana? Baru 50%. 50% ya usahanya ya, berarti belum maksimal ya. Belum maksimal, baru berada di pertengahan. Baru pertengahan ya. Berarti saya ambil poinnya Ibu, berarti Ibu untuk kalau dikuantitatifkan kita 50% ya. Ya, betul sekali, Pak. Sekarang, tadi mengatakan 50%. Terus rencana sederhananya ke depan seperti apa? Supaya 50% ini bisa naik seperti itu. Kalau bisa naik ke 100% kalau bisa. Iya, betul sekali, artinya Pak. Bisa mengatasi sendiri solusinya seperti itu. Iya. Apa rencananya ke depan? Rencana sederhananya saja ke depan itu seperti apa? Iya. Rencananya ke depannya itu nanti insya Allah nantinya itu akan buat jurnal, kemudian lebih memplanning lagi mana skala prioritas yang harus dilakukan. Semoga dengan membuat jurnal tersebut mencatat semua kegiatan-kegiatan yang mana yang harus diprioritaskan dapat menyelesaikan permasalahan saya ini, Pak. Mengingat terkadang saya masih sering menunda-nunda tugas seperti itu. Itu manusiawi, Bu. Iya, betul sekali, itu Pak. Manusiawi, hampir semua orang juga seperti itu, Ibu. Jadi itu kendalanya mungkin itu terkadang kita masih punya ego untuk menunda-nunda tugas, padahal bisa diselesaikan, tapi mengingat tubuh kita juga perlu istirahat seperti itu, Pak. Sepakat itu, Ibu. Jadi biar bagaimana kita sibuknya, ya tetap kesehatan nomor 1, Ibu. Ya, betul. Berikan hak pada tubuh kita. Iya, berikan hak untuk tubuh kita. Seperti itu. Baik, Ibu. Menarik sekali pembicaraannya ini. Makin mendalam, makin menarik ini pembahasannya. Iya, betul. Iya. Tadi kan Ibu mengatakan tadi itu rencana mau planning, mau mengatur waktunya.
Kira-kira Iya. kapan kalau saya mau tanya, kira-kira rencana Ibu kapan Ibu mulai? Rencananya saat ini saya mulai melakukan itu, Pak. Tapi saat ini belum dalam bentuk jurnal seperti itu, tetapi yang saat ini sudah saya lakukan biasa, misal dari tugas penggerak mulai dari diri itu saya sudah catat semuanya bersamaan dengan waktu due date-nya. Bahkan waktu due date-nya saya majukan sedikit agar saya tidak mengirim jadwal pas pada tanggalnya sehingga masih ada waktu luang untuk mengerjakan yang lain. Begitu kita juga, iya, begitu juga dengan tugas sekolah, Pak. Mulai yang saat dahulunya biasanya saya hanya melihat pulang dari sekolah melihat apa materi besok. Kemudian setelah itu, oh ya ini yang mau dipelajari anak-anak besok. Sekarang saya mulai melihat materi, tetapi sudah melakukan misal merencanakan memberitahukan informasi kepada siswa, tolong dipelajari ini ya nak, biar prosesnya besok bisa lebih cepat. Jadi mungkin jadi mungkin seperti ini, mungkin bagus sekali Bu, caranya seperti itu. Mungkin itu yang saya gunakan juga, tapi mungkin bagusnya kita konsep dulu seperti itu, dikonsep saja dulu, nanti pada saat endingnya menjelang terakhir itu mungkin bisa dieksekusi. Jadi tetap ada seperti itu, jadi dalam bentuk draft mungkin kayak seperti itu. Mungkin itu yang Ibu maksud seperti itu mungkin. Jadi kita bikin konsepnya dulu seperti itu. Jadi kita jangan nanti tiba waktu tiba akal, jangan seperti itu. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau di ekonomi itu kayak seperti mencatatnya siswa itu ambil waktu sekali. Kemudian tidak mungkin juga kita tidak suruh siswa mencatat karena tidak menentu siswa itu bilang dari beberapa jam itu akan hafal semuanya. Oke lah, mungkin dia tahu prosesnya, tapi ada memang mata pelajaran yang menuntut untuk mengetahui definisi-definisi itu sendiri. Betul sekali, Ibu. Sepakat dengan itu. Jadi artinya itu Ibu tetap konsisten jadi guru profesional ya. Jadi bukan istilahnya hanya selesaikan tugas, tapi istilahnya bermakna bagi anak-anak seperti itu. Iya, betul sekali. Ini kalau saya gali terus ini mendalam sekali, Bu. Tinggal berapa waktunya ini? Kebetulan saya tidak ini, Pak. Ini lama sekali anunya ini apa? Waktunya kan 30 menit, kita hanya diberi waktu. Iya, betul sekali, Pak. Mohon maaf, sudah berjalan berapa ini, Pak? Kalau nanti kita akan ada refleksi terakhir, Bu. Nanti ada refleksi terakhir. Jadi saya kira itu Ibu tadi. Jadi kesimpulannya adalah Ibu akan membuat planning ke depan, schedule jadwalnya sebentar, dan ini kalau saya katakan ini saya mau lihat hasilnya nanti seperti itu. Wah, mudah-mudahan Pak. Saya mau lihat hasilnya seperti itu. Apakah betul-betul Ibu sudah laksanakan sesuai dengan harapan Ibu atau tidak. Jadi dengan coaching ini sebagai alat bagi saya untuk mengetahui apakah betul-betul Ibu sudah buktikan ada aksi nyatanya seperti itu. Betul sekali, Pak. Jadi itu komitmen kita, Bu. Jadi kita harus komitmen bahwa apa yang kita lakukan itu insya Allah bisa memberikan hasil. Betul sekali, Pak. Itu kesimpulan kita hari ini. Iya. Oke, baik. Terakhir, Bu, saya mau ini. Sebelum kita waktu ini, kita dibatasi waktu, Bu. Saya minta refleksinya, Bu. Refleksinya itu seperti apa harapan Ibu? Apakah sesuai dengan harapan Ibu yang tadi yang Ibu sampaikan sebelumnya itu sesuai dengan kesepakatan kita tadi dari awal? Tadi kan mencari solusi. Iya, betul sekali Pak. Refleksinya sudah sesuai dengan apa tujuan percakapan kita pada hari ini, di mana di percakapan awal tadi sudah ditentukan bahwa kemana arahnya percakapan ini, yaitu untuk menemukan solusi dari apa yang saya alami, dan ternyata di akhir sudah dapat solusinya bahwa melalui jurnal, refleksi, kemudian lebih terorganisir lagi penugasan saya melalui jadwal-jadwal. Semoga itu bisa diterapkan dan dapat memecahkan masalah saya, Pak. Amin, Ibu. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dengan baik. Kita tunggu tagihan Ibu ya. Saya tunggu tagihannya. Oke, baik. Saya kira itu. Nanti kita akan lanjut lagi sharing-sharingnya pada kesempatan yang lain, Ibu. Oke, baik.
Saya akhiri kegiatan coaching hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.